Mojokerto, Jawa Timur. Pada tanggal 4 November 1998, lahir seorang putri yang diberi nama Novia Widyasari Rahayu. Ia merupakan buah hati dari pasangan suami istri yang bernama Eri Sudewo dan Fauzun Safaroh. Di dalam keluarganya, Novia adalah anak sulung dari 3 bersaudara. Ia dan kedua adik perempuannya dibesarkan dengan penuh cinta kasih oleh orang tua mereka. Novia dan para saudaranya juga termasuk anak-anak yang dibesarkan di dalam keluarga mapan dan berkecukupan. Sang ayah bekerja sebagai anggota direksi di sebuah perusahaan, sedangkan sang ibu bekerja sebagai staf ahli hukum di kantor wali kota Mojokerto. Seiring berjalannya waktu, Novia tumbuh menjadi gadis yang cantik, lemah lembut, cerdas, dan baik hati. Menurut para tetangga, Novia beserta keluarganya merupakan orang-orang yang ramah tapi tertutup. Terlahir sebagai anak daerah, gadis itu tetap bersemangat untuk terus belajar dan meneruskan pendidikan ke perguruan tinggi. Ia pun bercita-cita menjadi guru bahasa Inggris dan bisa mengabdikan ilmunya untuk masyarakat. Di usianya yang ke-18 tahun, Novia menjadi mahasiswa baru di Universitas Brawijaya dan mengambil jurusan pendidikan bahasa dan sastra Inggris. Kala itu, ia sangat bersemangat dan selalu antusias dalam kegiatan perkuliahan. Novia juga mempunyai kecintaan terhadap literasi dan kepenulisan. Ia pun menjadi pengguna aktif di platform tanya jawab bernama Quora. Selain memiliki akun dengan nama asli, Novia juga mempunyai akun dengan nama anonim. Selain itu, Novia juga aktif di media sosial lainnya seperti Facebook, Instagram, dan Twitter. Seperti gadis pada umumnya, Novia menyukai fashion, skincare, dan make up. Dalam kesehariannya, ia selalu memakai OOTD hijab casual dan daily make up yang simple. Novia juga suka bereksperimen dan mencoba berbagai macam produk skincare dari Indonesia dan Korea Selatan. Dalam pergaulannya, gadis ini dikenal sebagai pribadi yang supel dan easygoing. Tapi di sisi lain, ia merupakan gadis yang melankolis dan romantis. Selama berkuliah, Novia menjadi anak kos seperti mahasiswa lainnya. Sesekali, ia membeli makanan di luar kos ataupun nongkrong di kafe-kafe. Pada tahun 2017, Novia pernah mengalami pelecehan seksual oleh kakak tingkatnya di kampus. Kemudian pada bulan Januari 2020, ia kembali mengalami hal yang sama untuk kedua kalinya. Novia lalu mengadukan permasalahannya kepada pihak fakultas. Dan tak lama kemudian, si pelaku atau kakak tingkatnya tersebut diberi sanksi oleh pihak fakultas. Sebelumnya, yakni pada bulan Oktober 2019, Novia bertemu dengan seorang pria muda di acara grand opening sebuah distro di Kota Malang. Pria itu bernama Randi Bagus Harisa Songko, yang berprofesi sebagai polisi dengan pangkat brigadir tingkat 2 atau Bribda. Kala itu, Bribda Randi sedang bertugas di markas kepolisian Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Dalam pertemuan tersebut, keduanya menunjukkan ketertarikan satu sama lain dan bertukar nomor WA. Kemudian, Novia dan Bribda Randi memperdalam perkenalan dan saling berkirim pesan teks secara intens. Keduanya lalu memutuskan untuk berpacaran dan menjalani hubungan jarak jauh atau LDR. Bribda Randi pun berjanji akan mengunjungi Novia di Kota Malang untuk melepas rindu dan melakukan kencan. Tidak lama kemudian, pria itu pun menepati janjinya dan meluncur ke Kota Malang saat sedang libur dari pekerjaannya. Sesampainya di kota tersebut, Novia dan Bribda Randi saling bertemu dan menghabiskan waktu hanya berdua saja. Mereka pun tampak seperti sepasang kekasih yang sedang dimabuk cinta dan sangat mesra. Waktu berlalu, kedekatan yang terjalin di antara Novia dan Bribda Randi semakin intim. Pada kencan selanjutnya, mereka menyewa kamar hotel di Kota Malang untuk bermesraan layaknya suami dan istri. Saat sedang ramai pemberitaan tentang penyebaran COVID, Bribda Randi mengunjungi Novia dan mengajak gadis itu menginap di hotel. Pria itu lalu mengajak sang kekasih untuk melakukan itu-ituan, tetapi Novia menolak dengan halus. Bribda Randi pun tidak mau menerima penolakan dari Novia dan memaksa gadis tersebut untuk melakukannya. Sang pria lalu menyuruh kekasihnya menelan beberapa pil tidur yang telah ia persiapkan sebelumnya. Novia pun terpaksa meminum pil itu dan tertidur pulas di kamar hotel tersebut. Ketika Novia tak sadarkan diri, Bribda Randi memperkaos gadis itu berulang kali untuk memenuhi hasrat biologisnya.
Kemudian setelah terbangun dari tidurnya, sang gadis terkejut karena ia berada dalam keadaan tidak berbusana. Novia pun menjadi sangat kecewa karena Bribda Randi telah melakukan tindakan itu tanpa persetujuan darinya. Gadis tersebut juga sangat was-was dan ketakutan karena si pria tidak menggunakan pengaman atau kontrasepsi. Tak lama kemudian, kekhawatiran Novia menjadi kenyataan karena ia tidak mengalami haid seperti biasanya. Gadis itu lalu membeli alat pengecek kehamilan atau test pack dan pergi ke tempat praktik bidan. Dan benar saja, Novia sedang mengandung jabang baby yang masih berusia antara 2 hingga 3 minggu. Dengan penuh kepanikan, Novia menghubungi Bribda Randi untuk menyampaikan kondisinya. Dalam sambungan telepon, sang pria menyuruh Novia menggugurkan kandungannya dengan meminum obat-obatan dan jamu tradisional. Awalnya si gadis tidak mau melakukannya karena takut dan sangat mengkhawatirkan efek dari obat-obatan penggugur janin. Akan tetapi, Bribda Randi terus menekan, memaksa, dan mendesak Novia. Beberapa hari kemudian, sang polisi meluncur ke tempat kos kekasihnya. Ia lalu mengajak Novia untuk membeli obat penggugur janin dengan harga jutaan rupiah. Setelah itu, Novia meminum obat tersebut dan merasakan sakit yang luar biasa di area perutnya. Kemudian, ia pergi ke kamar kecil untuk memastikan efek dari obat yang telah diminum. Saat itu, Novia melihat bercak-bercak merah dan sesuatu yang berlendir di permukaan pakaian dalamnya. Ia pun meyakini bahwa jabang babynya telah gugur pada waktu itu. Novia lalu mengatakan keyakinannya pada Bribda Randi. Pria itu pun merasa sangat senang karena obat yang diminum Novia ternyata sangat manjur. Setelah kejadian tersebut, hubungan asmara di antara Novia dan Bribda Randi berjalan seperti biasa. Mereka masih tetap mesra dan penuh dengan keintiman. Di lain waktu, Novia dan Bribda Randi melakukan itu-ituan lagi atas dasar suka sama suka. Sang pria tidak lagi memaksa karena kekasihnya mau melakukannya secara sukarela. Keduanya pun melakukan hal itu di tempat kos Novia dan kadang-kadang menyewa kamar hotel di sekitaran kota Malang. Kemudian pada tahun 2021, Novia hamil untuk yang kedua kalinya. Karena saat melakukan hubungan intim, Bribda Randi tidak pernah mau menggunakan pengaman. Kali ini, sang gadis terlambat mengetahui kehamilannya. Novia pun mendapati usia kandungannya sudah menginjak antara 2 hingga 4 bulan. Di dalam benaknya, gadis tersebut tidak mau lagi menggugurkan jabang babynya dan meminta pertanggungjawaban dari Bribda Randi. Pada awalnya, sang pria selalu memaksa Novia untuk kembali meminum obat-obatan seperti sebelumnya. Tapi, sang gadis menolak saran kekasihnya dengan sangat tegas. Novia pun menginginkan agar Bribda Randi segera menikahinya dan membesarkan anak mereka bersama-sama. Gadis itu lalu nekat mengunjungi rumah keluarga sang kekasih yang terletak di Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan. Sesampainya di sana, Novia mengadu kepada ibu dan ayah Bribda Randi tentang permasalahan yang sedang menimpanya. Orang tua Bribda Randi bersikap sangat ramah dan berjanji akan turut bertanggung jawab atas perbuatan anak mereka. Kedua orang tua si polisi itu juga mengajak Novia untuk makan bareng di luar rumah. Namun, lain di mulut, lain di hati. Orang tua Bribda Randi ternyata kurang suka dengan Novia, dan mereka pun mendukung sang putra untuk memaksa gadis itu menggugurkan kandungannya. Selang beberapa hari kemudian, keluarga Bribda Randi datang berkunjung ke rumah Ibu Fauzun dan Novia di Kabupaten Mojokerto. Saat itu, Novia hanya tinggal bersama sang ibu dan kedua adik perempuannya. Sementara itu, ayah Novia sudah meninggal dunia beberapa bulan ke belakang karena terkena COVID-19. Dalam kunjungannya, orang tua Bribda Randi mengatakan kalau mereka belum bisa menikahkan sang putra dengan Novia. Alasannya karena Bribda Randi masih terhitung belum lama menjabat sebagai anggota polisi. Selain itu, kakak perempuan dari Bribda Randi belum menikah sehingga pria muda tersebut tidak diperbolehkan mendahului kakaknya. Orang tua si polisi juga menuduh Novia menjebak putra mereka agar cepat dinikahi. Mendengar ucapan tersebut, Fauzun menjadi sangat kecewa karena masa depan putri sulungnya terlihat sangat suram. Wanita itu pun hanya bisa pasrah dan menerima keputusan keluarga Bribda Randi dengan lapang dada. Di sisi lain, Fauzun menyemangati putrinya dan akan selalu mendukung apapun yang menjadi keputusan Novia. Kabar kehamilan Novia dan orang tua Bribda Randi yang tidak mau bertanggung jawab telah didengar oleh keluarga besar Novia, termasuk pamannya atau adik kandung dari sang ibu.
Sang paman marah besar dan menunjukkan kekecewaannya kepada Novia yang dianggap tidak bisa menjaga diri. Sang paman juga memaki-maki Novia dengan kasar dan mengata-ngatai gadis itu sebagai aib keluarga. Tak berhenti sampai di situ saja, sang paman selalu mengirim pesan teks kepada Novia. Isi pesannya berupa hinaan dan caci maki yang sangat kasar. Bahkan, sang paman mengatakan bahwa keponakannya adalah gadis yang bodoh meski sudah disekolahkan tinggi-tinggi. Kala itu, Novia sangat frustasi dengan keadaannya sendiri. Ditambah lagi, dengan kondisi sang ibu yang masih berduka karena ditinggal ayahnya dan sifat kasar sang paman yang selalu menyakitinya. Novia pun masih sangat ingin mempertahankan kandungannya dan tidak mau lagi mencelakai buah hatinya sendiri. Ia lalu berencana menghubungi psikolog dan membuat janji bertemu dengan sang psikolog. Pada akhirnya, Novia menemukan psikolog yang tepat dan ia pun menganggap konsultasi dengan sang ahli bisa membantunya mencari jalan keluar. Namun sayangnya, Novia harus mengambil antrian yang sangat panjang sehingga konsultasi yang diinginkannya tidak bisa dilakukan dalam waktu dekat. Tak terasa waktu berlalu dengan begitu cepat, kandungan Novia semakin lama semakin membesar dan perutnya menjadi buncit. Novia pun merasa malu dengan keadaannya, ia juga merasa bersalah karena telah membuat ibunya bertambah sedih. Selain itu, Novia juga sudah tidak tahan lagi dengan semua cacian dari sang paman. Novia menjadi semakin terpuruk dari hari ke hari dan berniat melakukan bundir. Fauzun, sang ibu juga menjadi lemah dari waktu ke waktu karena selalu memikirkan kondisi Novia. Suatu ketika, Novia terbaring di ranjangnya. Ia sama sekali tidak mempunyai semangat untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Sebelumnya, Novia juga sudah mengajukan cuti dan tidak tahu kapan akan berkuliah kembali. Kala itu, sang ibu menawarinya untuk berjalan-jalan di luar rumah agar Novia bisa sedikit terhibur. Tapi, gadis itu menolak ajakan ibunya dan memilih untuk tetap tinggal di rumah saja. Lalu, sang ibu menawari Novia untuk memakan nasi dan rawon yang telah dibuatnya. Novia pun mau bangkit dari tidurnya dan mencicipi masakan yang dibuat oleh sang ibu. Sambil menahan rasa sesak di dada dan air mata yang hendak keluar, Novia memaksakan mulutnya terbuka dan menelan makanannya suap demi suap. Dalam kesedihannya, Novia pun sering kali mengunjungi makam sang ayah untuk menumpahkan air mata dan keluh kesahnya. Ia merasa sangat hancur dan membutuhkan kehadiran ayahnya yang sedari kecil selalu memeluk Novia dengan penuh kehangatan. Gadis itu pun bergumam, "Andaikan saja Papa masih hidup, pasti Papa mau menerima dan melindungi Novia apapun keadaanku. Papa pasti di pihak Novia. Aku masih jadi anak Papa dengan segala kesalahan dan kehilafanku. Iya kan, Pa?" Sementara itu, Bribda Randi masih terus menghubungi Novia dan memaksa gadis itu menggugurkan babynya. Keluarga sang Bribda juga mendesak dan memojokkan Ibu Fauzun dan Novia agar mau menuruti kemauan putra mereka. Karena tak kunjung mendapatkan kabar tentang Novia yang sudah keguguran, keluarga Bribda Randi nekat melakukan teror di rumah sang gadis. Suatu ketika, Ibu Fauzun dan anak-anaknya mendengar suara seperti ledakan bom di dekat rumah mereka. Kemudian, rumah mereka tiba-tiba saja menjadi gelap gulita di malam hari karena listriknya mengalami kerusakan. Kejadian listrik padam di rumah Novia berlangsung selama 2 hari lamanya. Padahal, tetangga di kanan kiri mereka tidak mempunyai masalah listrik. Keluarga Bribda Randi memang termasuk keluarga kaya dan berpengaruh karena salah satu anggota keluarga sang Bribda merupakan anggota dewan di kabupaten mereka. Pantas saja keluarga Bribda Randi rela melakukan apapun demi mempertahankan reputasi mereka. Dengan tega dan tanpa perasaan mereka meneror Novia beserta keluarganya. Selama mengalami teror, Novia mencoba menghubungi Bribda Randi namun hasilnya nihil. Sang pria hanya membaca pesan teksnya dan tidak pernah berniat membalasnya. Tidak lama kemudian, Bribda Randi mendatangi rumah Novia dengan badan yang lusuh dan seperti orang linglung. Pria itu membawakan rangkaian bunga untuk Novia. Bribda Randi lalu menyerahkan bunga itu dan terburu-buru pulang ke rumahnya. Seminggu kemudian, tiba-tiba saja Bribda Randi mengirim pesan teks dan mengajak Novia jalan-jalan. Gadis itu pun merasa senang karena pria yang menjadi harapannya mau bersikap manis seperti dulu. Keduanya lalu pergi dengan mengendarai mobil milik Bribda Randi. Di tengah-tengah perjalanan, sang pria mengeluarkan 4 butir pil dan menyuruh Novia menelan pil itu.
Sang gadis menolak, tapi Bribda Randi terus memaksa kekasihnya tersebut. Pada akhirnya, Novia terpaksa menelan pil tersebut karena dicekoki oleh sang pria. Bribda Randi lalu menyuruh dan memaksa Novia untuk tidak makan dan tidak minum selama beberapa jam. Kata sang pria, Novia harus puasa agar obatnya lebih manjur dan janinnya segera gugur. Tak lama berselang, Novia merasakan sakit yang luar biasa hebat di perutnya. Sesampainya di rumah, gadis itu pun menyadari bahwa ia telah keguguran untuk yang kedua kalinya. Kala itu Novia mengalami rasa sakit yang luar biasa hebat hingga jatuh tersungkur ke lantai. Sang ibu lalu membawa putrinya ke rumah sakit terdekat untuk memperoleh pertolongan. Setelah siuman dari sakitnya, Novia mengatakan bahwa dirinya seperti diguna-guna atau disantet. Ia lalu mencoba menghubungi Bribda Randi, tapi nomor sang pria tidak aktif. WA Bribda Randi juga terlihat tidak aktif sejak beberapa jam ke belakang. Dari sini, Novia sudah ingin menyerah dan merasa tidak kuat lagi. Gadis itu juga merasa sangat takut dan menganggap bahwa dirinya tidak lagi mempunyai masa depan. Novia lalu mengungkapkan keinginannya untuk melakukan bundir pada sang ibu. Ibu Fauzun pun memohon-mohon kepada Novia agar mengurungkan niat buruknya tersebut. Sang ibu berkata, Jangan tinggalkan mama ya nak, temani mama nak, temani mama sampai akhir hayatnya mama. Suatu hari, Novia yang putus asa memutuskan untuk meminum cairan potasium yang dicampur sianida secara berlebihan dengan maksud meracuni dirinya sendiri. Sebelumnya, Novia membeli campuran racun tersebut di sebuah marketplace. Gadis itu lalu menenggak air berwarna coklat keruh di dalam botol hingga habis tak bersisa. Ia melakukan aksi bundirnya di depan makam sang ayah. Di sore hari yang cerah, tepatnya pada tanggal 2 Desember 2021, petugas pemakaman menemukan Novia yang tertelungkup di atas makam ayahnya dengan kondisi mulut berbusa. Petugas pemakaman itu pun segera menyampaikan temuannya kepada warga sekitar. Ia lalu menghubungi kantor polisi terdekat dan orang tua Novia. Tak lama kemudian, petugas kepolisian datang berduyun-duyun ke tempat pemakaman Islam Dusun Sugihan, Desa Japan, Kecamatan Soko, Mojokerto. Di sana, para petugas melihat sosok wanita muda yang telah terbujur kaku di atas sebuah makam. Di samping tubuh sang wanita muda, petugas polisi menemukan botol berwarna coklat keruh dan berbau menyengat. Selang beberapa detik, polisi menyadari bahwa isi dari botol tersebut adalah racun yang telah diminum oleh sosok wanita muda di depan mereka. Menurut saksi mata dan para warga sekitar, sosok wanita itu adalah benar-benar Novia yang merupakan warga dusun setempat. Polisi pun segera melakukan penyelidikan dan membawa tubuh sang gadis ke rumah sakit untuk diotopsi. Kabar tentang Novia yang kehilangan nyawa dengan cara menenggak racun mulai ramai diperbincangkan di media sosial. Para jurnalis juga segera membuat pemberitaan atau headline news tentang Novia. Lama kemudian, jagat Twitter dikagetkan dengan postingan seseorang yang mengaku sebagai sahabat Novia. Akun tersebut bernama Sugar Baby dan di dalam unggahan Sugar Baby mengatakan bahwa Novia terpaksa bundir karena perbuatan Bribda Randi. Sugar Baby lalu memaparkan semua kejadian yang dialami Novia, termasuk curhatan gadis tersebut kepadanya sebelum merenggang nyawa. Sugar Baby juga memperlihatkan bukti chat dari mendiang Novia. Pernyataan dari akun tersebut sejalan dengan temuan polisi tentang upaya pengguguran janin oleh Novia dan detail usia kandungannya. Penyelidik lalu menemukan informasi terbaru dari akun Sugar Baby tentang tindakan pemerkosaan dan depresi berat yang dialami Novia. Depresi itu terjadi karena sang gadis ditolak oleh keluarga kekasihnya dan dianggap aib oleh pamannya sendiri. Sahabat Novia juga mengupload bukti-bukti berupa postingan Novia di akun Quoranya. Di akun aslinya yang bernama Novia Widiasari Rahayu, gadis ini sempat bertanya tentang cara memiliki senpi dan upaya diri. Sedangkan di akun anonimnya yang bernama Aulia Dinar Maraputri R, Novia seringkali menumpahkan curahan hati, kesedihan, dan kebimbangannya selama menjalani hari-hari yang sangat kelam baginya. Kasus Novia pun menjadi semakin viral setelah pengguna Twitter menaikkan tagar Save Novia Widiasari. Mereka pun beramai-ramai menuliskan dukungan untuk mendiang Novia yang seharusnya mendapatkan support dan kasih sayang dari seluruh anggota keluarganya.
Para pengguna Twitter sangat menyayangkan sikap paman Novia yang telah memojokkan gadis tersebut sehingga mengalami depresi. Warganet pun kembali dihebohkan dengan screenshot story Instagram mendiang Novia yang dibuat beberapa saat sebelum gadis itu bundir. Dalam unggahannya, Novia mengatakan permohonan maaf dan doa-doa yang ditujukan untuk teman-temannya. Sementara itu, di Quora, Novia mengatakan harapannya pada sang ibu agar tetap ikhlas karena dirinya sudah sangat lelah. Ia juga mengucapkan permohonan maaf dan terima kasih kepada sang ibu. Catatan yang dibuat Novia berbunyi seperti ini. Ikhlasin aku ya, Ma. Aku udah capek, gak kuat. Aku ketakutan sendiri setiap hari. Terima kasih untuk segala hal yang Mama lakukan untuk aku. Aku minta maaf juga terima kasih, Mama. Aku sayang Mama. Kasus Novia menyita perhatian publik dan pihak-pihak yang berkepentingan di negeri ini. Para petinggi polisi termasuk Kapolri dan pihak Lembaga Perlindungan Anak dan Perempuan ikut bersimpati. Polisi lalu mewawancarai beberapa pihak untuk memperluas area penyelidikan. Dalam hal ini, petugas mengambil keterangan dari para saksi seperti sahabat Novia, para dosen di Unibrau, dosen pembimbing skripsi, dan ayah Bribda Rendy. Tidak lama kemudian netizen mengetahui bahwa mendiang Novia pernah mengadukan permasalahannya ke pihak kepolisian dan pihak Komnas Perempuan. Akan tetapi, polisi menolak tentang fakta aduan Novia di hari-hari sebelum korban meregang nyawa. Padahal, pada kenyataannya, Novia pernah melapor tetapi ia malah diajak berdiskusi di kedai mie goreng yang tidak jauh dari kantor polisi. Sedangkan pihak Komnas Perempuan membenarkan tentang laporan mendiang Novia. Akan tetapi, mereka masih memproses laporan tersebut dan belum sempat menindaklanjuti kembali. Dalam aduannya ke Komnas Perempuan, Novia mengaku mengalami kekerasan dari kekasihnya sejak bulan Oktober 2019. Bahkan, Novia sempat mengaku dipaksa berhubungan intim untuk menggugurkan janinnya. Anggota Komnas Perempuan juga telah mengetahui tentang Novia yang mengalami tekanan dari berbagai pihak, hingga gadis itu sempat melukai dirinya sendiri. Dalam catatan mereka, Novia mengatakan pernah menimpa kepalanya sendiri dengan batu hingga berdarah. Gadis itu juga sempat mengaku bahwa dirinya diancam akan dilenyapkan oleh Bribda Rendy dan keluarganya. Novia juga sempat didiagnosa menderita OCD dan bipolar, namun kabar ini ternyata tidaklah benar. Komnas Perempuan lalu menyerahkan kasus Novia ke Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Unit Mojokerto. Menurut lembaga tersebut, Novia sudah pernah melakukan konseling selama 2 kali. Kemudian gadis itu akan menjalani konseling untuk yang ketiga kalinya. Tetapi, Novia sudah menyerah dan berakhir bundir. Sementara itu, Bribda Rendy diberhentikan secara tidak hormat dari instansi kepolisian. Secara umum, pria itu dijadikan tersangka atas kasus eksploitasi seksual dan pemaksaan aborsi hingga terancam hukuman penjara selama 5 hingga 7 tahun. Pihak kepolisian tidak bisa membuktikannya karena Bribda Rendy dan Novia sering melakukan hubungan suami istri atas dasar suka sama suka. Polisi juga menyatakan bahwa Novia dan Bribda Rendy memang merencanakan dan melakukan tindakan aborsi secara bersama-sama. Selama persidangan untuk kasus Novia, menurut pihak berwenang, Bribda Rendy bersikap sopan santun. Dan hal yang meringankan hukumannya salah satunya yakni karena Bribda Rendy belum pernah melakukan tindakan kriminal sebelumnya. Sedangkan hal yang memberatkan yakni yang bersangkutan sempat tidak mau mengakui kesalahannya terhadap Novia. Jaksa penuntut umum menginginkan Bribda Rendy dihukum 3,6 tahun penjara. Tetapi pihak pengadilan hanya memvonis Bribda Rendy dengan hukuman 2 tahun penjara. Dari hasil putusan tersebut, banyak orang merasa bahwa mendiang Novia belum mendapatkan keadilan yang semestinya karena hukuman untuk Bribda Rendy masih terlalu ringan. Di sisi lain, ayah Bribda Rendy menyatakan permintaan maafnya di hadapan publik karena sang putra telah meresahkan banyak orang dan mengakibatkan Novia melakukan bundir. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari peristiwa ini dan rest in love, Novia Widiasari.